Malam hari ini mengambil tema tolak bala dengan gantungan dan tali. Bagaimana Islam mensikapi hal tersebut? Nanti akan dibahas oleh Ustaz Farhan, mengambil subtema tersebut dari kitab Al-Jadid fi Syarh Kitab Tauhid. Untuk itu kepada Ustaz Farhan, waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Fa usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman ya karim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang baik ini atas takdir dan kehendaknya Allah mempertemukan kita di suatu majelis yang sangat mulia, majelis ilmu yang dengannya besar harapan dan keinginan kita. Dengan semakin bertambahnya ilmu, semakin bertambahlah kualitas dan kuantitas keimanan, keislaman, serta amal ibadah kita. Sebagai bentuk wujud rasa syukur merawat kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu merawat nikmat iman, merawat nikmat Islam. Merupakan sebuah anugerah yang sangat besar, bahkan tidak bisa digantikan dengan apapun. Dan senantiasa kita sampaikan bahwa kenikmatan iman, kenikmatan Islam ini merupakan kenikmatan yang terbesar, dengan alasan karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam ini kepada semua manusia. Artinya orang yang hidup di dunia dalam keadaan mukmin dan muslim itu betul-betul orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya. Maka salah satu bentuk untuk menjaga kenikmatan iman tersebut, ya, senantiasa kita melazimi thalabul ilmi untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita.
Salat serta salam senantiasa juga marilah kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa terlimpah dan tercurah kepada qudwah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salat dan salam juga senantiasa terlimpah kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapa saja di antara umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan beberapa waktu yang telah lalu karena adanya situasi libur yang cukup panjang, juga materi yang sempat terputus karena diselingi dengan beberapa hal yang dirasa perlu untuk disampaikan dari teman-teman panitia. Maka pada malam hari ini kita lanjutkan kembali mentelaah buku Al-Jadid Syarhu fi Kitab Tauhid. Yang pada malam hari ini kita sampai pada bab minasyirki lubsul hilqati wal khayt wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Jadi kalau diterjemahkan kita masuk pada bab minasyirki. Di dalam buku ini ada catatan kaki, yang dimaksud kesyirikan di sini adalah min syirkil asghar. Jadi terjemahannya termasuk perbuatan syirik kecil, memakai gelang, benang, wa nahwihima atau yang semisal keduanya. Li raf'il bala untuk menghilangkan bala, au daf'ihi atau menangkalnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita masih ingat pembahasan di awal-awal buku ini, yakni banyak mengupas tentang makna tauhid, pengertian tauhid, hakikat tauhid, keutamaan bertauhid. Maka pada bab ini dan bab-bab selanjutnya kita akan menjumpai penulis ini banyak menguraikan tentang perkara-perkara kesyirikan, yang mana pernah kita sampaikan bahwa syirik ini merupakan lawan dari kata tauhid. Ada sebuah kaidah bahwa untuk mengetahui sesuatu perkara dengan jelas itu jika kita mengetahui lawan dari perkara tersebut. Jadi kita akan semakin jelas memahami hakikat tauhid jika kita memahami dengan baik lawan kata dari tauhid itu sendiri, yakni kesyirikan. Untuk mudahnya begini, seumpama kita ini tinggal di sebuah hutan pedalaman, sejak lahir hingga sekarang belum pernah melihat yang namanya mobil, umpamanya. Tapi kita sering mendengar mobil, tapi karena kita tinggal di sebuah hutan yang sangat dalam, di situ tidak pernah ada mobil. Nah, tiba-tiba hadir sebuah mobil di hadapan kita. Kita disuruh menilai, "Mas, mobil iki apik apa elek?" Kita bisa menjawab atau tidak? Karena tidak ada pembanding. Ada orang kaya itu karena ada orang miskin. Ada kebenaran itu karena ada kebatilannya. Maka hakikat tauhid ini akan kita pahami dengan lebih gamblang lagi jika kita memahami hakikat dari sebuah kesyirikan. Ya. Baik. Mengawali dari pembahasan bab ini, mu'alif atau penulis buku ini mencantumkan sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat yang ke-38. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrihi aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih
Qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Qul, katakanlah, afara'aitum ma tad'una min dunillah. Apakah kalian melihat ma tad'una min dunillah, apa-apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala? In aradaniyallahu bidurrin, jika Allah menghendaki suatu madarat, hal hunna kasifatu durrihi, apakah yang kalian seru itu mampu menghilangkan madarat yang Allah berikan? Atau aradaniya birahmatin, Allah menghendaki untuk memberikan rahmat, hal hunna mumsikatu rahmatih, apakah sesuatu yang kalian seru selain Allah itu mampu menahan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Qul, katakanlah, hasbiyallah, cukuplah Allah, alaihi, kepadanya, yatawakkalul mutawakkilun, bertawakal orang-orang yang bertawakal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sebenarnya berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik Mekah yang pada waktu itu mereka menyembah patung. Yang mana hakikat menyembah patung itu sendiri adalah merupakan kesyirikan yang besar. Apakah yang kalian seru selain Allah berupa patung-patung itu mampu menahan madarat yang Allah berikan? Atau jika Allah berkehendak menurunkan rahmat, apakah patung-patung itu dapat menahannya? Nah, para ulama itu biasa, para salaf ya, menggunakan dalil-dalil tentang syirkul akbar, syirik besar, mengiringi dalam menjelaskan perkara syirik kecil. Kaitannya dengan bab ini, jika patung yang besar saja tidak bisa menolak madarat ataupun mendatangkan manfaat, apalagi hanya sebuah gelang atau benang, begitu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan dalam pembahasan makna dari kalimat dan faedah-faedah dari ayat ini, ada sebuah kaidah ya, yang disepakati oleh para ulama. Kaidah itu mengatakan bahwa man ja'ala sababan wa laisa bisababin la syar'iyyan wala qadariyan fa innahu syirkul asghar. Ini kaidah ya. Man ja'ala sababan, barang siapa yang menjadikan sebab, walaisa bisababin, padahal sebab itu tidak bisa menjadi sebab bagi sesuatu. La syar'iyan, tidak secara syar'i, wala qadarian, maupun secara qadari. Secara syar'i tidak bisa terbukti, secara kauniyah, secara ilmiah juga tidak diakui. Fa innahu syirkul asghar, maka yang demikian itu termasuk dalam kategori syirik kecil. Kita ulangi kaidahnya ya. Barang siapa yang menjadikan sebab suatu perkara, padahal suatu perkara tadi tidak bisa dijadikan sebab, baik secara syar'i maupun secara ilmiah. Maka jika seorang menjadikan hal tersebut menjadi sebab, itu termasuk perbuatan syirik kecil. Maksudnya begini, gelang, gelang dijadikan sebuah penangkal suatu madarat ataupun bahaya atau wabah. Ya mungkin di awal-awal pandemi kita juga
mendapatkan sebuah informasi atau berita gitu nggih, akan dibuatkan gelang anti corona, ngoten nggih. Nah, ternyata Bapak sekalian, gelang untuk penangkal penyakit itu bukan orang modern saja, wong jahiliyah mbiyen juga seperti itu gitu nggih. Makanya kenapa di sini cantumkan bab menggunakan gelang atau benang atau yang semisal keduanya. Ternyata gelang itu wong mbiyen banget gitu nggih. Nah, coba kita lihat secara syar'i ada enggak dalil syar'i baik dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis yang mengatakan bahwa gelang tersebut bisa menolak penyakit. Oh, enggak ada. Sekarang diteliti secara ilmiah, bisa enggak gelang tersebut secara ilmiah, secara kauniyah bisa menolak penyakit. Kalau secara syar'i tidak ada dasar, secara ilmiah juga ngoyo-woro, dan dia menjadikan itu sebagai wasilah untuk sebuah kesembuhan, untuk menolak madharat, maka perbuatan yang demikian itu termasuk perbuatan syirik kecil. Ini hanya salah satu contoh nggih, benang ataupun gelang. Ada contoh ya, misalnya ning ngarep ngomah dipasangi pring, dicet ireng putih gitu nggih umpamanya. Agar dapat menolak balak ya. Kita kembalikan kepada kaidah tadi nggih. Ada enggak cara nas syar'i ya, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan bahwasanya pring dicet ireng karo putih iso menolak madharat? Kira-kira wonten mboten ten ayat ataupun hadisnya? Ora ono, Mas. Ketoke meragukan gitu nggih. Baik. Kalau secara nas syar'i tidak ditemukan hal yang mendasari, kemudian secara ilmiah diteliti, Pak. Ya. Pring sing dicet ireng putih dipalang-palang nang ngarep lawang, ki secara ilmiah iso nolak balak napa mboten? Kalau tidak bisa dibuktikan secara syar'i maupun secara kauni dapat menolak balak, maka jika seorang menjadikan hal itu menjadi sebab, dia termasuk telah melakukan kesyirikan asghar atau syirik kecil. Dan yang semisalnya ya. Mendemdit gambar gunung, jangan lodeh ya. Itu secara ilmiah bisa dibuktikan nggak masalah gitu nggih. Misalnya contoh yang lain, kebetulan bapak-bapak nggih pas ngerajangi daging pas lebaran kemarin ya. Kemudian kena sayatan pisau ternyata ya. Ditemplei tansoplas ya. Secara nas syar'i ada enggak? Ora ono, Mas. Secara ilmiah terbukti tidak? Oh iya, di dalam tansoplas itu terkandung obat yang dapat mempercepat menutupnya sebuah luka. Maka kalau demikian itu benar adanya. Sehingga dari kaidah ini bisa kita mengambil kesimpulan ya. Memakai gelang ataupun benang ataupun hiasan-hiasan rumah ya. Yang pertama, jika hal tersebut merupakan hiasan ya, kita jadikan hiasan ya. Umpamanya gelang tinggi hiasan atau sesuatu yang digantungkan di rumah dan itu menjadi hiasan. Kalau memang betul-betul bentuknya menarik dan betul-betul menjadi sebuah hiasan tanpa disertai keyakinan ya, maka hal yang demikian itu boleh, dengan catatan yang dijadikan hiasan itu tidak menyerupai bentuk yang biasa digunakan untuk kesyirikan. Umpamanya pernah beredar beberapa bulan yang lalu nggih, nek ten nggen kula duka ten mriki nggih, gelang kayak selang nika lho nggih, sing jerone dikeki ana oyot warna-warna, ana tumbar, ana mrica, macam-macam nika nggih. Walaupun dia mengatakan iki minta nggo wangun-wangun kok Mas, minta nggo hiasan.
Tapi jika ternyata bentuknya menyerupai azimat, maka itu tidak boleh, karena itu bentuk tasyabuh. Tapi kalau hiasan dan hanya dipakai untuk hiasan saja tanpa bentuknya orang mirip kayak jimat dan tanpa disertai keyakinan, maka hal yang demikian masih diperbolehkan, walaupun juga perlu hati-hati gitu nggih. Kemudian yang kedua, jika dia menggunakan perhiasan, gelang atau yang lain disertai dengan keyakinan bahwa dengan menggunakan gelang ataupun benang atau yang semisalnya itu bisa menolak madorot, maka ini termasuk dalam kaidah tadi, syirkul asghar, sebagai wasilahnya. Gelang menjadi wasilah, atau tempelan di rumah menjadi sebuah wasilah, itu masuk dalam kategori syirkul asghar. Dan kaidah yang ketiga, jika gelang tadi atau perhiasan tadi diyakini secara zatnya itu mampu menolak madorot, mampu menyembuhkan penyakit, mampu mendatangkan manfaat, maka dia sudah masuk dalam kesyirikan yang besar. Wah, aku goro-goro nganggo gelang iki dadi ampuh Mas umpamane. Gelangnya ya. Goro-goro gelangnya. Nah, hadirin para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal ini perlu kita pahami betul, karena memang ternyata masih ada ternyata di lingkungan sekitar kita hal-hal yang kelihatannya menjadi sebuah budaya atau mungkin menjadi sebuah kebiasaan yang ternyata ini mengandung sebuah unsur yang membahayakan bagi keimanan seorang muslim. Gitu, okay? Nah, kita kembali kepada pembahasan ayat yang tadi kita baca. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingkari perbuatan orang-orang musyrik yang mereka menyembah patung. Yang patung itu lemah. Nek patung sing gede wae lemah, apalagi hanya seutas benang sing diikat gitu nggih. Utawa nek ten daerah mriku kilen sing rada ngulan meleh. Nek pas nang nggen mantenan biasanya dipethikke janure, digelangke mbuh dikalungke ngoten nggih. Biasanya sesuatu itu yang lemah nggih, la yastati izalatu dzurri, yang mana dia tidak dapat menghilangkan madharat ataupun tidak bisa menolak rahmat yang Allah turunkan. Maka bagaimana dengan yang lebih lemah daripada itu? Mbuh rupane gelang, mbuh rupane keris, mbuh rupane tombak. Ha iki sasine sasi sura, Pak. Sing do di pusaka dirumat era dirumat iso lunga jare ngoten nggih. Ya, keyakinan-keyakinan yang demikian itu merupakan kesyirikan. Nah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang semisalnya wa nahwihima, yang semisal dengan keduanya. Wujudnya macam-macam ya. Gelang, benang ini hanya sebagai wakil saja. Yang ternyata di zaman dahulu ada dan hari ini pun ada ya. Gelang ataupun kalung atau mungkin selendang atau mungkin sabuk ya, bagi para anggota perkumpulan pencak silat biasanya pun ya. Nanti kalau sudah sampai tataran sekian di wisuda itu mendapatkan sabuk khusus ya. Kalau itu diyakini sebagai wasilah ya, dia tetap saja yakin kalau kehebatan itu datangnya dari Allah, tapi meyakini dengan wasilah sabuk tadi, maka dia syirik kecil, karena secara syar'i maupun secara ilmiah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Aku nek nganggo sabuk iki dibabat ora mempan lho Mas, diteliti secara ilmiah ora iso ternyata ya.
Kalau dia meyakini bahwasanya sabuk itu yang bisa menjadikan dia sakti tanpa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih besar kesyirikannya atau sudah terjerumus ke dalam syirik besar. Yang mana jika seorang meninggal dalam keadaan demikian dan belum bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Na'udzubillah subhanallah. Nah, para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa faedah yang terdapat di dalam ayat ini. Yang pertama, wujubu ingkarul munkari, wajibnya mengingkari sebuah kemunkaran. Kemunkaran dalam ini terutama hal kesyirikan. Terutama ini bulan-bulan sing rada serem bagi wong Jawa, sasi suro. Nek jaman kula alit riyen nonton rondo tetek mubeng nganggo kenthong nganti tabuh keliling kampung, nggih ngusir demit katanya begitu. Atau yang punya kebiasaan punya benda-benda besi aji gitu. Yang pertama itu wajibnya kita mengingkari hal yang munkar. Yang kedua, batlanu ibadatul asnam, batalnya beribadah kepada patung. Batal beribadah kepada patung. Dibatalkan dengan bahwasanya ini merupakan sebuah kemusyrikan dan kesyirikan. Walaupun beberapa saat yang lalu kami dapat sebuah informasi, hari ini memang ada fitnah syubhat yang dihembuskan di tengah-tengah umat untuk membuat keraguan-keraguan mereka dalam hal keimanan. Syubhat itu mengatakan begini, batu hitam di negeri seberang diupayakan untuk bisa didatangi, sementara batu besar yang ada di negeri sendiri tidak begitu diperhatikan. Kemudian teknologi digambari Hajar Aswad karo Borobudur. Ini kan sebuah syubhat. Batu hitam di negeri seberang, Hajar Aswad sing nang Mekah mriku. Kan termasuk Indonesia ini merupakan jamaah haji yang paling besar, paling banyak. Bahkan konon hari ini panjenengan daftar itu le mangkat 20 tahun kas, Pak. Kuwi nek pandemi ini tahun besok sudah selesai. Nek pandemi ini sih mundur meneh, mbok pilih mundur lagi. Sementara di negeri sendiri watune gede tenan ya. Kon ati ndak Borobudur. Gedene palit tenan watune. Nek nggen gambare gede nggih. Ada juga syubhat yang dihembuskan, Pak, pernah saya sampaikan di sini juga. Mas, dari wong muslim ki ora oleh nyembah watu. Ora oleh kuwi musyrik, kurang apa? Nyembah watu ki musyrik. Lah nek wong muslim salat kae sujude nang ndi to? Ya ning Ka'bah. Lah Ka'bah kuwi digawe saka apa? Watu. Lah berarti iya ya. Nah, mikir. Ya. Pun ngerti jawabannya nggih. Dulu pernah kita jawab ya. Jadi batal orang yang beribadah kepada batu. Kita menyembah ke arah Ka'bah nggih, bukan nyembah Ka'bahnya, tapi kita bersujud ke arah Ka'bah ya. Itu karena perintah Allah ya. Jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita menghadap ke Baitul Maqdis, ya kita menghadap ke sana sebagaimana kiblat pertama kaum muslimin ada di Baitul Maqdis ya. Fawallu wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi kita ikuti perintah Allah itu ya. Bukan kok nyembah Ka'bahnya, bukan nyembah batunya ya. Tapi karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala yang merintahkan kita untuk sujud menghadap Ka'bah ya. Faedah yang ketiga dari hadis ini, anna kasfad durri wa jalbin naf'i
min khosaisillah. Bahwasanya kaswud durri, menolak madharat, wajal bin naf'i, dan mendatangkan manfaat, itu min khosaisillah, termasuk kekhususan prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain ya. Termasuk dalam berobat nih, dalam hal ini perlu kita sampaikan juga ya. Jadi misalnya kololan panjenengan ini lebih nandang sakit, kemudian berobat, harus dihadirkan keyakinan bahwasanya obat ini hanya wasilah ya. Yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena kaidah di awal tadi menjadikan sebab untuk menolak madharat dan bahaya secara syar'i atau secara kauni ya. Misalkan kita sakit, kalau wasilahnya menggunakan obat, oh ternyata secara ilmiah, secara alamiah itu bisa diuraikan dan terbukti untuk menyembuhkan sebuah penyakit, maka ini boleh. Tapi harus tetap dengan keyakinan bahwasanya yang menyehatkan, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bukan obat. Karena ada seorang itu yang sampai tersugesti ya, wah aku nek orang ngombe kuwi jan ora mari Mas sirahku. Umpamanya nek ora gara-gara obat kuwi ya, berarti menghilangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, faedah dari ayat ini adalah di kalimat terakhir tadi ya, qul hasbiyallah alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Wajibnya bertawakal, wujubut tawakkuli Allah ya, wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iktifa'u, dan mencukupkan diri amma siwahu ya, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza la yunafi amalul asbab masru'ah al-masru'ah. Walaupun wajibnya tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meniadakan tawakal kepada selainnya, ini tidak membatalkan, yakni menempuh sebab-sebab yang dibenarkan secara syariat. Tidak menafikan atau tidak meniadakan atau tidak kemudian menghilangkan sama sekali. Artinya tawakalnya kepada Allah ya, tapi tetap hal ini harus diiringi dengan ikhtiar yang secara syariat dibenarkan. Umpamanya hari ini di saat-saat pandemi ya, kita diperintahkan untuk senantiasa menggunakan masker ya, umpamanya. Dan ternyata secara ilmiah terbukti ya, bahwasanya masker itu mampu menghalangi masuknya virus ke dalam tubuh kita. Yang demikian ini boleh ya. Boleh. Tapi kalau sampai pada keyakinan wah nek ora nggo masker umpamanya ya, iso dadi lara ya. Ya tadi secara sebab ilmiahnya dibenarkan ya. Tapi tetap yang dapat menolak madharat dan mendatangkan manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesesuaian dalil dari ayat ini tentang menggunakan benang ataupun gelang atau sesuatu yang digantung. Nah, sesuatu yang digantung ini biasanya di rumah ya, di rumah atau di badan, ya, tinggi kalungan, atau yang semisalnya untuk menolak bala ataupun menangkal sebuah penyakit. Bahwasanya catatan terakhir tadi ya, yang dapat mendatangkan manfaat dan menolak madharat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, barang siapa yang menjadikan gelang ataupun benang atau yang semisal keduanya ya, dalam hal perkara untuk mendatangkan manfaat, tolak bala, tolak penyakit, maka yang demikian ini termasuk perbuatan kemusyrikan atau kesyirikan. Ini dari ayat yang pertama yang dicantumkan oleh penulis.
Kemudian yang kedua, ini masih ada kaitannya. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Imran bin Husain. Kita bacakan. An Imran ibni Husain radhiyallahu anhuma. Jadi Imran bin Husain ini adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat dan anaknya sahabat. Jadi Imran ini sahabatnya Nabi, Husain bapaknya ini juga sahabat Nabi yang mereka masuk Islam pada saat perang Khaybar dan wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Yang meriwayatkan hadis ini Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadi halqatun min sufrin. Jadi Imran bin Husain ini menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada seorang laki-laki yang di tangannya itu ada gelang dari kuningan. Nah, gelang itu ternyata bukan hanya tren masa kini ya. Makanya kalau ada orang merencanakan gawe gelang anti penyakit ya, kebibit biyen pun nonton ternyata ya. Nah, laki-laki yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak lain adalah yang meriwayatkan hadis ya. Jadi Imran bin Husain ini menceritakan bahwasanya Nabi melihat seorang laki-laki. Ini suatu adab yang boleh kita contoh ya. Ingin menceritakan diri kita sebetulnya, akan tapi untuk menjaga baik dari keburukan ataupun kebaikan, kita mensamarkannya ya, dengan menggunakan nama yang tidak disebutkan namanya ya. Ya. Seperti kisahnya Imran bin Husain ini, karena dia bercerita tentang dirinya sendiri. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Nabi itu pernah melihat ada seorang laki-laki. Laki-laki di sini ya Imran itu sendiri. Fi yadihi, di tangannya itu halqatun min sufrin, ada sebuah gelang dari kuningan. Min sufrin, gelang saking kuningan. Mboten namung saking benang, Pak, saking kuningan. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Faqala minal wahinah. Oh, niki nganu Kanjeng Rasul untuk menangkal penyakit. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inzi'ha." Lepaskan dia. Fa innaha, sesungguhnya gelang itu la taziduka, tidak menambah bagimu illa wahnan, kecuali kehinaan saja. Fa innaka, maka sesungguhnya jika engkau lau mutta, engkau mati, wahya alaika, sedangkan gelang itu masih kamu pakai, maaflah ta abadan, maka kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Mananya apa? Kalau sampai mati gelang itu masih dipakai, dia tidak akan bisa punya peluang kesempatan masuk ke dalam surga. Rawahu Ahmad bi sanadil la ba'sa bih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan, secara ijmal hadis ini menerangkan bahwa Imran bin Husain mengabarkan tentang dirinya yang suatu ketika dia memakai gelang dan diketahui oleh Nabi SAW, dan ia ditanya, apa ini? Oh, ini untuk menangkal penyakit ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW merintahkan untuk melepaskan gelang itu ya. Karena tadi secara syar'i bisa enggak gelang itu menolak penyakit? Di dalam Al-Quran surat sekian ayat sekian, urung tahu ono mas, atau dalam hadis riwayat siapa gitu, orang ono nek gelang itu dapat menolak penyakit. Kalau enggak ada secara syar'i, secara kauni bagaimana? Secara ilmiah.
oh ternyata nggak ada. Ya. Maka meyakini hal itu menjadi wasilah ini merupakan sebuah kesyirikan. Saya jadi ingat dulu di sebuah kampung itu ya, itu konon ada seorang bapak-bapak sing nggak ada nih Pak, watu akik. Dadi sing sapa kentup kala jengking, cokot ula, apa sing serupa wisa-wisa ning kebon niku nggih. Dibuta mriku, Pak. Mengko nek apa akik niku tememplek niku nyedot racun. Mengke nek napa nggih, racune entek, akike tiba dhewe. Wonten mboten nedah mriki? Wonten nggih. Banyak cerita. Nek kula tesih manggi piyayinipun, Pak. Ya. Sakniki tesih sugeng. Akike nggih tesih. Nek ora patek payu kaya mbiyen. Ya. Kentup gek ndang digono ngene Mbah kono kae ngoten nggih. Ngoten nggih. Nah, ini perlu diteliti, Pak. Secara syar'i cetha ana nggih. Secara ilmiah mungkin nggen watu ki terkandung zat sing iso nyedot racun. Ya kalau ternyata bisa dibuktikan secara ilmiah maka boleh. Nek mboten ya termasuk kesyirikan tadi nggih. Make gelang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan inziha. Lepaskan gelang itu. Kenapa? Gelang itu tidak menambah kecuali apa? Hanya menambah lemah saja gitu. Jadi gumantung kalian benda, tawakalnya kepada benda tadi. Yang seharusnya dia bertawakal bergantung kepada zat yang maha kuasa, yang maha segala-galanya, ya. Berkurang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia sudah ya, meyakini bahwasanya gelang itu bisa menjadi sebab, padahal gelang itu sendiri ya tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Wong gelang niku nek dibuang ten nggih peceren mana mboten iso lunga dhewe, mboten iso bali dhewe ngoten nggih. Gelang itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya dari bahaya. Mosok kita bersandar kepada sesuatu yang lemah. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan jika dia masih menggunakan gelang itu sampai dia meninggal, maka dia meninggal dalam kemusyrikan dan maaflah ta'abadan. Dia tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Nah, faedahnya Pak sekalian, yang pertama, ana maratibul inkari tatafawut fa idza nafa'al kalam haruma taghlidu fi. Di dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita marotib, tahapan-tahapan atau urutan-urutan dalam inkarul munkar, mengingkari sebuah kemunkaran. Rasulullah tidak serta-merta muring-muring mencak-mencak gelang opo karo langsung direbut dibuang, tidak. Rasulullah bertanya dulu, ya apa ini gitu. Tidak kemudian serta-merta mengatakan kowe musuh kowe haram mlebu swarga nggonmu neraka makane gitu. Tidak, tapi bertahap ya. Nah, ini perlu kita contoh ya. Ya, perlu kita contoh untuk mengingkari sebuah kemunkaran. Bertahap ya, tidak serta-merta tapi ditanyakan dulu alasannya apa? Untuk apa ini? Ya. Ini akhlak Rasulullah SAW dalam mengingkari kemunkaran. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjelaskan bayanu jahlil musyrikin qabla al-Islam. Ya, kejahilan orang-orang musyrik sebelum adanya Islam. Ya. Jadi orang-orang sebelum datanya Islam itu betul-betul mereka itu apa? Jahil. Kejahilan mereka itu sampai pada tataran ya menyandarkan sesuatu yang lemah untuk mengharapkan sesuatu yang lebih besar. Kan dia pengen terhindar dari penyakit gitu. Dia bersandar kepada sebuah benda yang benda itu sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya dari madharat. Bersandar kepada gelang yang gelang itu sendiri seandainya diidak-idak dilebokkan nang comberan ora iso nglawan ngoten lho Pak. Dia tidak bisa melawan. Dan ini juga menjadi pelajaran kita
bahwasanya ternyata menggunakan gelang, menggunakan jimat yang digantung neng omah ataupun yang lainnya, ini bukan ajaran dari agama Islam. Kayaknya telah ada dulu sebelum Islam datang. Ewodene, kenapa kok sekarang di lingkungan kita masyarakat yang sudah sejak lahir beragama Islam ternyata masih kita jumpai hal yang demikian? Berarti ada sebuah pekerjaan yang perlu kita kerjakan, yaitu apa? Mereka menyandang status sebagai seorang muslim, ya, akan tapi masih jahil dengan keislamannya. Mereka masih membutuhkan pendekatan, dakwah, ajakan, peringatan, ya. Nek kudune setelah beragama Islam itu sudah tidak mengerjakan hal yang demikian. Karena hal seperti itu adalah merupakan, ya, sudah kebodohan dulu sebelum datangnya Islam. Yang ke berapa nggih? 3 nggih. Tahrimu tadawa bil haram, haramnya berobat dengan perkara yang haram. Berobat dengan sesuatu yang haram ini merupakan perkara yang haram juga. Yang keempat, annal harama, bahwasanya perkara yang haram layan faufil asli, pada asalnya, pada dasarnya dia tidak bisa memberikan manfaat. Wa in nafa'a, seandainya ternyata terbukti dan bisa memberikan manfaat, fi ba'din, pada sebagiannya, famadharatuhu akbar, maka madharatnya itu lebih besar. Ya. Tadi umpamanya ternyata dari medis menemukan, ya, secara medis bahwasanya dibuat semacam gelang, di situ dimasukkan zat-zat apa yang bisa diserap oleh tubuh, ya, yang bisa diserap oleh tubuh, kemudian ternyata bisa menangkal seorang dari penyakit umpamanya. Tapi kalau wujudnya itu suatu benda, ya, mbuh itu gelang, mbuh itu kalung, mbuh itu selendang ataupun apa yang dipakai, digantungkan, memang memberikan manfaat, akan tapi madharatnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Yaitu apa? Madharatnya adalah menggeser tawakal dan keyakinan dalam diri kita kepada benda yang kita gunakan. Lalu ini ada manfaatnya mungkin karena terbukti secara ilmiah, ya. Akan tapi tadi, kalau berwujud sebuah benda, ya, paling boten kan tasyabuh, ya. Tasyabuh meniru-niru perkara yang demikian. Hal ini nanti kalau dilihat orang yang tidak tahu, apa meneh kok aktivis pengajian itu. Ha kan nyatane Pak Kae yo anu nganggo gelang kaya ngono kuwi. Walaupun gelang itu sudah diteliti secara ilmiah, pernah beredar beberapa tahun yang saya juga pernah mendapatkan tawaran, ya, semacam multi level gitu, ya. Gelang dari batu giok mungkin, ya. Pernah juga Pak, ya. Jadi wujudnya macam ada gelang, ada kalung, ya. Walaupun itu mungkin, ya, secara ilmiah bisa dibuktikan lewat penelitian laboratorium, ya. Akan tapi kalau menyerupai, ya, bentuknya gelang, kalung, itu mandorotnya lebih besar. Apa mulai sing nganggo jamaah pengajian pesantren An-Nur, ya. Wah kayak nganggo gelang kok yo en. Aku ya tak melu-melu nganggo gelang. Ora ngertian nek tibake sing dienggo gelange beda ngoten nggih. Ya. Ataupun walaupun gelangnya sama tapi nanti tetap orang akan memiliki pemikiran bahwa gelang itu yang menyebabkan. Maka mandorotnya lebih besar. Yang kelima, layak dirusah subijahlihi ma'imkanit ta'limi. Layak diru, ya. Tidak ada udzur bagi seseorang bijahli terhadap kebodohannya, atau tidak ada udzur bagi seseorang dengan kebodohannya ma'imkanit ta'lim, jika memungkinkan bagi dia untuk belajar.
Jadi menjadikan kejahilan sebagai alasan ini tidak diperbolehkan selama dia masih memungkinkan untuk belajar. Memang ada sebuah kaidah yang mengatakan al-jahilu mahdurun. Kejahilan itu dimahdur, diampuni. Seseorang yang mengerjakan suatu perkara yang keliru, salah, tapi karena ketidaktahuan dia, maka dia mendapatkan udzur atau boleh karena ketidaktahuannya. Akan tetapi apa? Dia jika memungkinkan untuk belajar, imkanut ta'lim, jika dia mungkin untuk taklim belajar, maka tidak boleh seorang beralasan dengan kebodohannya. Seperti ada sebuah statement, ayo mas ngaji, wah aku rarep ngaji kok mas ngerti apa-apa, dadi malah bingung aku lah ngejak apa-apa ora oleh aku tak wis bodoh wae. Ya, sudahlah, itu dikatakan sebagai orang yang menyia-nyiakan ilmu ketika dia tidak mau belajar. Ada Pak yang seperti itu. Dijak ngaji ku ora gelem, kok ndak ngerti apa-apa ora oleh ngoten. Ya. Engko ndak aku ngerti nek nglakoni malah dosa. Aku ora iso ninggalke iki. Ya berarti dengan seperti itu sebetulnya dia sudah tahu ya. Menggo alasan wae ngoten nggih. Dijak ngaji ra gelem, jak sinau ra gelem kok ndak apa? Ora iso ninggalke kebiasaan buruknya dia. Padahal secara otomatis ya wis ngerti toh janjane sampean yang jenengan kerjakan itu adalah merupakan perkara yang salah. Ini yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anal a'mala bi khawatimiha. Sesungguhnya amal perbuatan seorang itu akan dinilai bagaimana ikhtitamnya atau bagaimana akhirnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan, amal ibadah itu adalah bagaimana penutup akhirnya atau ikhtitamnya. Diambil dari sebuah kalimat akhir hadis tadi, lau mutta wa hiya alaika maaflah ta'abadan. Kalau sampai mati kamu masih menggunakan gelang kuningan tadi, ya, maka kamu tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Satu ayat dan satu hadis yang kita sampaikan dari bab ini para Bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa kita ambil hikmah dan faedahnya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pangandikan yang mau disampaikan. Semoga kita berikan waktunya kepada hadirin. Monggo Pak Setik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu resikonya sangat besar karena apabila masih mempercayainya dan sowan kepada Allah itu tidak diterima. Nah, sekarang dihubungkan dengan zaman sekarang ini kan banyak orang-orang yang memakai cekelan istilahnya, walaupun nggak nampak ya, dalam bahasa cekelan yang tidak jadi masukkan dalam tubuhnya. Dan kebanyakan orang tua itu. Sekarang bagi orang tua kita yang memakai punya sekolah itu apabila sampai meninggal, itu apakah
mulai mengecil susah gitu. Berikut itu nampak mulai nampak terus pas jam 3 itu sudah meninggal. Terus pernah lagi ya mbahnya juga begitu. Itu semalam itu sampai buat gitu katanya. Terus meninggal. Apabila tidak dilepas oleh keluarganya, apakah juga sama seperti itu resikonya bagi yang memakai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nek basa Jawa ini cekelan ngoten nggih. Jadi memang yang namanya cekelan itu orang mesti dicekeli terus, Pak. Artinya ada yang wujudnya itu benda ya. Seperti yang saya sebutkan tadi nggih, misalnya ada sabuk, ada gelang, ada cincin, ada ake, wonten wesi aji ya. Ada ikat kepala dan lain sebagainya. Kalau wujudnya benda itu maka memusnahkannya mudah ya. Bendanya diambil, dibakar ya, dimusnahkan. Tapi ada cekelan itu yang sifatnya amalan ya. Amalan itu rapalan. Jadi misalkan seorang itu yang pernah saya tahu itu nggih. Saya ngupaya tenaga dalam dan lain sebagainya. Dia punya cekelan tapi berupa amalan, membaca mantra sesuatu pada setiap malam bulan purnama, madhep ngetan atau madhep ngidul gitu ya. Ada yang seperti itu. Nek cekelan itu sifatnya sebuah amalan, maka harus dihentikan ya. Harus dia menghentikan amalan-amalan tersebut ya. Ada juga yang seperti Pak Sutik ceritakan tadi, cekelannya ditanam di dalam badan ya. Dirajah atau mangan gotri gitu ya. Atau mungkin susu. Yang pada intinya itu sebetulnya dimasukkan jin di dalam tubuh seseorang tadi. Kalau masih bisa diajak komunikasi, ajak dia bertaubat ya. Kemudian ya dimusnahkan ya. Kalau dalam tubuh ya, bisa dengan metode ruqyah ya, diruqyah ya. Atau yang di dalam tubuh itu pun sebetulnya tidak semata-mata ditanam. Biasanya pun ada amalan sesuatu untuk menjaga, Pak. Jadi setiap tanggal tertentu, bulan tertentu untuk menjaga ben ora badar nek cara Jawane nggih. Atau menolak napa nggih? Istilahipun hal-hal tertentu misalnya kaya ora oleh ngliwat nang isor pemian, ora oleh mangan jangan waluh ngundak badar umpamenipun nggih. Ya, intinya dia harus bertaubat ya. Karena itu merupakan keyakinan dia. Ya. Memang betul apa yang panjenengan sampaikan, ada yang ditanam di dalam tubuh ya. Kalau masih bisa diajak komunikasi, diajak bertaubat, Pak, dengan taubat yang sesungguhnya ya. Kalau masih bisa diajak komunikasi, kalau tidak ya anaknya yang difahamkan ya. Karena biasanya nek orang yang seperti itu memang sampai sepuh banget ya, sampai suwe sepuh gitu nggih. Nek sudah tidak bisa diajak komunikasi ini yang ya sulit, kita tidak bisa mengetahui apakah dia itu dalam keadaan meninggal masih meyakini itu atau tidak. Tapi setidaknya kita sebagai kerabat, teman atau mungkin kalau ada keluarga ya kita upayakan untuk dibersihkan, bisa dengan diruqyah sebagai bentuk upaya taubat kita ya. Tapi kalau masih bisa diajak komunikasi tadi Pak harus dipahamkan. Mbah mboyo cekelan sing kaya rasa dopeni kurang angel-angel urip wae gitu nggih. Ya, seperti itu nggih. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur meninggal dan dia masih dalam keadaan seperti itu ya. Kalau seorang kemudian meninggal dan masih punya keyakinan yang demikian ya sama seperti ini tadi Pak, lau mutta ya, apabila kamu mati wahya alaika ya, dan itu masih ada pada dirimu ya, misalkan benda ya masih dirawat ya, masih diyakini ya, kalau amalan juga masih terjaga ya, dia meninggal dalam keadaan kemusyrikan ya, naudzubillah ya, naudzubillah. Makanya
ini menjadi sebuah perhatian yang sangat serius nih dalam kehidupan kita, terutama mbah-mbah ini awake dhewe, termasuk simbah-simbah saya tuh dulu juga gada Pak seperti itu. Ya. Bentuknya juga macam-macam. Dan qadarullah beliau meninggal nalika kula tesih cilik, nanti urung mudeng apa-apa gitu. Ngertine ming biyen wah simbah kae nek angele mati golekno wit kelor. Sabeten godhong kelor kok ora yo cepet lesoan. Betul Pak. Karena ternyata itu pengapesane, konon begitu. Kan jenenge aneh-aneh Pak, ana sing Brojo Musti, ana sing Welut Putih, ana sing napa Semar Mendem napa Semar Mesem, Pak. Nek Semar Mendem panganan nggih. Semar Mesem ana sing jaran goyang ya. Macam-macam nggih. Nah, biasanya pun orang-orang yang mencari seperti itu dikasih tahu pengapesane. Ya, nanti sebagai bentuk taubatnya, ya dia langgar aja itu, ya. Dia langgar pantangan-pantangannya itu. Ya. Sebagai bentuk taubatnya. Memang tidak gampang Pak. Nanti ujiannya akan bertubi-tubi. Ya. Saya ada pengalaman sedikit ini, saya dulu pernah punya kakak kelas ya, di pesantren ya. Ya sebut saja namanya si Fulan ya. Sebelum masuk pesantren beliau dulu adalah ya sosok pendekar Pak. Dia sudah terjun malang melintang di dunia hitam. Sampai beliau itu cerita kepada saya dengar langsung dari beliau ya. Aku mbiyen Mas nek menghendaki mebur, iki garek mebur Mas. Ya, tadi so mebur barang Pak. Kalau dia menghendaki terbang dia bisa terbang. Dia bertobat, masuk pesantren kemudian menjadi tim ruqyah pesantren. Nah perjalanan beliau mau taubat itu sampai beliau sudah bertaubat, beliau sudah menjadi tukang ruqyah. Jadi dakwah beliau lebih banyak ke goleki kanca-kancane biyen ya. Para dukun-dukun ditantangi kabeh ngoten nggih. Nah, iya. Sampai ya beliau itu cerita setiap malam itu tubuhnya masih merasakan panas Pak. Ya. Nek wundu nguntir keran iki ngene tanggane mili banyu, ngene ikono mili getih, Pak. Sampai seperti itu nggih. Nah, makanya sing dereng nate terjun di dunia seperti itu wis mboten mawon ya. Tapi kalau ada tetangga, kerabat, saudara yang pernah masuk di dunia seperti itu, ya, diajak bertobat ya. Dengan tadi nek misale cekelan itu berupa amalan ya wis rasa damalke ya. Karena biasanya ada Pak, sing setiap hari tertentu, malam tertentu dia membaca sebuah ya rapal nek cara Jawane nggih. Atau nek bentuknya benda, ya benda itu yang dimusnahkan ya. Ya. Gitu nggih. Saged ditampi nggih, Allah alam bisawab nggih. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih. Yang brojol jarine oke mata enggak satu diploma iki di napa di kom terus di Warangi. iya diwarangi nek pendak sosok kuwi cuma luas di Nggih. nek mantan mau bayar jenenge Kiai Brojol niku pengen Mbah kula niku njaluk berkah niku terus diloke belas ngasih kan ngombe men cepet Brojol. Nggih. Karena kula niku mboten percaya sak pungkure Mbah kula niku sementara bapak kula mesti kerabat. Nggih. Ini diwati sajeni dikum Nggih. rambut banyak ambil ternyata kula nek mawon niku mboten napa-napa kula supake ten sendiri kula jendel tekan niku nggih mboten napa. Tapi pernah kula
kula ngangge iku Pak. Ngangge kula taun sadèrèng pripun dosa. Kula kesing nom. Niku mayang wong Pak. Mayang ternyata kula nggih terus niku. Bar kula nggih niku kula suka keten kritik lemari tenggene. Yen kula mayang wong. Tapi niku iso ngono Pak. Iso bludak do tarung kan. Siji mesti kalau kula mboten percaya. Nah sakniki kula niku termasuk dosa kok mboten soal barang itu kula pasti wong dari bakal dari kula. Kula pasti wong kok wong niku yo pasti niku dadi musyrik mlebu kula sik keweran. Oh, anjing. Kayak ya Pak. Ngeresak gini kok ya. Pernah ya Pak, kalau tahun jarangnya pun tahun itu pernah kan gunung Amun bulan sing pernah kula niku kalih kanca kula niku nggawa niku Pak. Sing nggawa niku kanca kula ten kiringan kalian kita ndung-ndung mobil niku mampir ndelok wayang. Wayang wong kala nggih, wayang wis seneng ndelok wayang wong. Kan niku kula dicicipi Pak, kula mboten nggawa rumah iki jalanan sithik. Nggih. Ternyata kan niku akeh kula. Kula Pak dicicipi kali tiyang. Kok aku mau itu terus yang do lajane kok ngopo tak kaya Nggih, jin niku Pak. Nggih. Nggih. Oh, nggih. Bot-bote ya. Nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Pancen unik, Pak. Terutama wong Jawa niku dunia seperti itu mesti kabeh pernah ngalami atau mungkin saudara, kerabat, tetangga ya. Nah, Bapak-bapak sekalian, seumpama ya tadi tanpa disertai dengan keyakinan ya, tanpa disertai keyakinan ya. Jangan-jangan gue iki mesti biasa ya. Ora tak dusi rasa tak rangkani yes. Masa bodoh lah ngoten. Itu jenengan uri-uri dalam artian jenengan singgahke syukur kena nggo gaman nggih. Dandake arit gede Mas Tono nggih ngarit umpamanipun nggih. Jenengan simpan tanpa keyakinan nggih. Itu enggak masalah. Cuman biasanya pun hal seperti itu jenengan kuat. Bisa jadi anak, istri, putu, kerabat iku sing ora kuat cara dene Jawane. Ora kuate pripun? Pasti yang namanya jin itu akan berusaha untuk melemahkan keimanan manusia. Ya. Pancen jenengan singkir ke sekomah niku sudah betul untuk menghilangkan sebab yang bisa menyebabkan kemusyrikan. Ning lek dikek wong niku Pak, nanti buntute dawa nggih. Aja-aja ten ngene tiyang niku wau justru di sana dirawat, diurus dan itu menyebabkan orang lain berbuat kemusyrikan. Ya. Nah, niki jenengan DPR juga niki. Dipadosi tiyangipun nggih, dikaruhke nggih, tur digenahke.
Ngapunten Kang, aku mbiyen ora titip nggih, masrahke deduwen wesi aji. Nanggon wis tok rumah apa ora. Umpaminipun nggih. Wal malah ngerjekeni umpaminipun nggih. Umpaminipun nggih. Awang itu jangankan kok diberikan, Pak, jenengan dol mawon payu niku walaupun ada keyakinan iki nek ora kuat kanggonan mesti wesi iki lunga dhewe. Ya begitu nggih. Misalipun gene simbah saya dulu juga pernah punya, tapi karena anake iki do ora kuat kanggonan ceritane nggih. Niku do kendran saking gedhong pusaka nek cara wayange nggih. Do lunga dhewe-dhewe, Pak. Konon begitu nggih. Nah, panjenengan nek tiyang pentas sugeng nggih bisa jenengan tanyakan sambil panjenengan jelaskan. Niki riyen tak sukake kowe, Kang, mergo aku ora pengin aku sak keluargaku do duweni keyakinan sing ngrusak akidah Islam dadi wong musyrik kanggo nyelametke donya akhiratku. Lo tak jaluk lilamu saiki nek isih arep tok rumat. Nggih. Mboten nggih. Aku duwe tanggung jawab karo panjenengan, pokoke ayo bebarengan ngudi becik donya lan akhirat iki barang sing ngalang-alangi ngibadah dhewe, ayo bareng-bareng dimusnahke. Nah, bareng-bareng dimusnahke. Iki cara dene gaman iki mung ngrepoti awake dhewe le mlaku nggih. Ning ewa semanten wis panjenengan ngendika mangkatan, wah daripada dimusnahke tak hormat wis aku ora tanggung jawab. Aku wis elek-elek karo panjenengan iki barang sing nyebabke musyrik, nek mati ora bertobat sampean mlebu neraka wis tak elingke lho, nek arep tak obani aku wis ora tanggung jawab. Wah, PR lho niku, Pak. Kan paling tepung saya to jenengan, nek tepung saya ngoten. Utawa nek misale yo wah wis tak dol ya umpaminipun nggih. PR. Ning mboten kedah dalu niki nggih, Minjang. Nek lebih cepat lebih baik. Soalnya mungkin nek mriku njuk terus dipun ginakaken kagem kemusyrikan, nah mungkin jenengan dari andil nggih. Andil ndadekke wong tumindak kang mekaten nggih. Jan mboten gampang, Pak. Kula niku riyen niki cerita kula pribadi nggih. Dadi tangga kula niku gadah wesi aji pancen ya. Dadi ceritane putranipun sing ragil niku rak kejinan, Pak. Kula ki yo kaget esuk-esuk tesih salat subuh ten masjid niku dijujul keranten putrane simbah niki sing wakaf tanah ten masjid niku dijujul disambat-sambati ngoten nggih. Langsung napa piyambakipun langsung deleming-deleming nika Mas. Nah, kula tidak berpikir panjang ya minggu meden-medeni to kula sowan dateng griyane semana iki. Ora mbah saiki aku tak takon ya aja dadi lara atine jenengan. Jenengan iki deduwen apa mboten? Jane kula dibocori, Pak. Kono ki duwe ngoten ya. Gadah gegujungan apa mboten? Ora ana apa-apa Mas kowe ngono. Apa ngoten niku. Nggih, niki kula mboten meden-medeni nggih nek jenengan selak nggih. Niki mengke putrane kula mboten wani tanggung jawab mungkin nek dilalae kok kagungane panjenengan sing nyebabake putra niki dadi kados mekaten ngoten niku. Bareng didedes. Duwe yang kur welik Mas wis tayangan ora kalem kae. Ora iki kula tak ndelok ngono. Loro, Pak. Luk dawa kalian sing model napa nek lempeng niku nggih. Nah, brojo nggih. Lah ya kaya ngene iki, Mbah. Kita openi dinggi apa nggo ngarit pek ramban ya ora kena ngoten nggih. Wis tak jaluke wae ngoten niku. Yes gawaran wae Mas daripada nang kene kumal kur gawe memolo ngoten nggih. Asal Pak kula suwun. Lajeng kula beto ten Ustaz Suluh nek nate mireng nggih, Kota Gedhe. Kira Pak gamane kaya ngene iki Pak. Tenika dikumpulke dimusnahke nggih, bareng-bareng. Ning kula nggih nate napa nggih? Bahkan sepriki nggih. Sepriki niku kula terus wedi ngucike babakan mekaten, terutama nggih apa nggih? Ruqyah ngoten nggih.
Soalnya kalau nate pengalaman pribadi juga nih. Tadi simbah saking mamak tapi sing adikipun nggih niku nate gerah ten ICU selikur dina niku mboten wonten perubahan, mboten ditemokke penyakite ngoten nggih. Ngantos pindah ten bangsal 7 dina mboten wonten perkembangan, akhir rumah sakit menyerah dipun beto mantuk mundur. Suwene 35 dina selapan ten rumah sakit niku nggih mboten wonten perubahan nggih. Ibaratnya wis dokter angkat tangan dibeto mantuk. Lah kok ndilallah Pak, kok darullah jenenge wong arep anu nggih. Kula iki sawak apa mara ten Talimum Simbah ya padha niku oleh kula tekon-tekon niku. Wis kok ya kebetulan ya wis kok darullah malah nggih. Simbah ndek gegojengan apa lek. Ora duwe Mas. Nek wesi-wesi bangsa wesi aji wis suwe ra diopeni ra dirumat. Mbok pilih wonten amalan-amalan sing nate dilampahi. Wah ketoke anu ora melu-melu kaya ngono kuwi. Oh nggih. Aku tak melu ndongake diamini nggih ngoten niku. Ditunggani putra-putrane kula wacake ayat-ayat ruqyah, Pak. Kula mantuk nyetandarke montor, kula dereng medun saking montor, Pak. Krungu titir kaping 3, sedo simbah niki. Nah, bareng niku kula langsung balik kanan oleh tumuju dateng daleme simbah. Matur nuwun ya le simbah tok sangoni. Tok sangon niku bahasane tiyang nggen kula dewange nyepetke mati. Ngapunten niki wau kula ki ming kebetulan lho takon-takon babagan kaya niku ora duwe maksud kepiye-kepiye. Yuk bar niku nek kula dijaluki tulungan ngrupiah wedi, Pak. Ndak ndarani dukun mengke kula. Wis dadi langsung dipun suwune pekaten njuk terus wah kula ora wae. Biyen lajeng kula ngajak rencang ya. Soale nggih niku wau nggih. Perkara sing lumrah janjenipun nggih. Ning kananut masyarakat cara umum dereng saged mbedakake nggih. Ruqyah syariah kalian ruqyah syirkiyah kangge ngresiki barang-barang mekaten niku. Nggih terutama babagan wesi aji niku wau nggih. Kula kinten tesih kathah tangga-tangga kula nggih tesih wonten nggih. Ming do rawani ngetokke nggih. Karena wonten biasane nek marangi jamaah niku wonten wekdal-wekdal khusus nggih. Wong jare nek konangan wong niku yo terus kudu dibaleni nggih, badar nggih. Wallahu a'lam bishawab. Kinten makaten semanten nggih para bapak hadirin sekalian niki dipun wiyakaken Allah Subhanahu wa taala. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten, mohon maaf jika banyak salah dan kurangnya. Kita berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah menjaga kita, keluarga, anak dan keturunan kita dari perkara-perkara kemusyrikan sehingga besok kelak kita dikumpulkan kembali di jalannya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ya bersih dari dosa-dosa kesyirikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kita ucapkan kepada Ustaz Farhan yang telah menyampaikan materi malam hari ini ya. Cukup menarik. Nah, hal tersebut nih, banyak terjadi di sekitar kita. Ya, mungkin ada yang teman-teman sudah pernah berpengalaman dalam hal tersebut. Ya, monggo silahkan untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimakumullah ya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat apa yang telah beliau sampaikan ya. Bisa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Untuk selanjutnya kita buka lain-lain ya, karena tadi tanya jawab sudah bersama beliau langsung ya. Kita buka lain-lain, mungkin ada informasi-informasi yang dari Bapak-bapak sekalian mau sampaikan, kita persilahkan. Tidak ada, atau ada yang minta bantuan untuk diruqyahkan besinya.
Ustaz Farhan nggak mau ya. Ya, kalau masih punya besi-besi tersebut ya bisa di dandake ke Mas Tono untuk jadikan gaman saja. Gaman apa? Untuk kalau bentuknya keris ya iso didadekke peso nggo gawe milih wedhus ya. Ya, katanya besi-besi zaman dulu seperti itu bagus nggih. Ketajamannya ya karo apa? Kandungan basanya lebih bagus ya. Wallahu alam enggak tahu ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada lain-lain yang lain? Tidak ada nggih. Maka karena tidak ada kajian malam hari ini kita tutup terlebih dahulu nggih. Silahkan nanti setelah kita tutup boleh dilanjutkan dengan ngobrol-ngobrol dan menghabiskan snack-snack yang masih ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.